Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi teori bahasa dan automata bab 3, yaitu mengenai grammar. Nah, sebelum kita memasuki materi lebih lanjut mengenai grammar, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu arti dari grammar. Dalam konteks natural language atau bahasa natural, grammar adalah sekumpulan aturan yang digunakan untuk menyusun atau memvalidasi kalimat dalam bahasa tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut arti dari ini, kita berikan contoh saja. Ini saya berikan contoh dalam kalimat bahasa Inggris. Jadi, the students study automata theory. Nah, di sini kalau kita identifikasi, the ini merupakan artikel. Artikel itu apa? Artikel itu the, atau an. Jadi, the merupakan artikel. Lalu di sini students merupakan noun. The students di sini merupakan noun phrase. Nah, dalam English grammar, noun phrase ini bisa merupakan subjek ataupun objek. Namun dalam kalimat ini, noun phrase the student merupakan subjek. Lalu selanjutnya ada study. Study di sini merupakan verb atau kata kerja. Lalu ada automata theory yang merupakan objek atau kata benda. Nah, di sini setelah kita identifikasi, kita bisa mengetahui bahwa kalimat the student study automata theory bisa dikatakan grammatically correct, karena dalam grammar bahasa Inggris, dalam English grammar, sebuah kalimat bisa dikatakan benar jika minimal memiliki subjek, verb, dan objek. Lalu selanjutnya kita melihat kalimat-kalimat ini, derivasi kalimat ini. Terdapat dua jenis kata dalam derivasi ini, yaitu kata seperti the, study, dan students, lalu ada kata seperti artikel, noun, dan verb. Jika kita memasuki the study students, ini kita sudah tidak perlu memikirkan lebih jauh lagi. Ya sudah, the, study, sama students. Nah, kalau kita menemukan derivasi ada artikel gitu, nah, kita harus memikirkan lebih jauh lagi. Mana artikel yang bisa dipilih? Apakah the, apakah apakah an, seperti itu. Nah, mari kita sebut saja kata-kata tipe 1 dan tipe 2 ini merupakan simbol terminal dan non-terminal. Jadi kan di sini terdiri dari simbol terminal dan simbol non-terminal. Jadi sebuah grammar itu harus mencakup simbol terminal, simbol non-terminal, serta seperangkat aturan yang menghubungkan informasi mengenai simbol non-terminal. Apa itu simbol terminal, apa itu simbol non-terminal, akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan membahas subbab pertama dari bab ketiga, yaitu grammar free context atau tata bahasa bebas konteks. Anggota alfabet dinamakan simbol terminal. Yang kedua, kalimat adalah deretan hingga dari simbol-simbol terminal. Bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat yang anggotanya bisa tak hingga kalimat. Jadi bahasa adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang bisa sampai tak hingga. Grammar itu sendiri terdiri dari yang pertama yaitu ada simbol terminal. Simbol terminal berasal dari kata terminate yang artinya berakhir. Kalau di sini yang dimasukkan itu sudah tidak bisa diturunkan lagi. Simbol-simbol terminal sendiri itu apa saja? Yang pertama yaitu huruf kecil pada awal alfabet yang dimisalkan A kecil, B kecil, atau C kecil. Dan alfabet lainnya dengan huruf kecil. Dan terdapat simbol operator, misalnya plus, min, atau kali. Terdapat simbol tanda baca, misalnya koma dan titik koma. Dan string yang tercetak tebal, misalnya seperti if, then, sama else. Dan grammar juga terdiri dari simbol non-terminal, itu berasal dari kata not terminate yang artinya belum atau tidak berakhir. Yang maksudnya yaitu masih bisa diturunkan. Simbol-simbol non-terminal itu sendiri diwakilkan oleh huruf besar awal alfabet, misalnya A besar, B besar,
C besar atau alfabet selain itu dengan huruf besar. Dan huruf S sebagai simbol awal. Dan juga string yang tercetak miring, misalnya seperti ini, XPR atau STMT. Dan grammar juga terdiri dari aturan produksi. Sini huruf Hinani itu melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran dari keduanya. Contohnya di sini yaitu alfa, beta, dan gamma. Sebuah produksi dilambangkan sebagai alfa. Ini bisa dibaca menurunkan atau menghasilkan. Jadi ini alfa menghasilkan atau menurunkan beta. Simbol alfa dalam produksi berbentuk alfa menghasilkan beta itu disebut ruas kiri produksi karena letaknya ada di bagian kiri. Sedangkan beta itu sendiri disebut sebagai ruas kanan produksi. Alfa menghasilkan beta artinya dalam sebuah derivasi dapat dilakukan penggantian simbol dari alfa menjadi simbol beta atau tadi sudah saya bilang yaitu menghasilkan atau menurunkan. Di dalam grammar itu Noam Chomsky mengklasifikasikan grammar menjadi 4 yang nanti akan dibahas setelah ini. Sebelumnya grammar itu di dalam klasifikasi Chomsky itu diwakilkan dengan G besar dan didefinisikan sebagai pasangan 4 tupel yaitu VT, VN, S, dan Q yang dituliskan sebagai G besar atau grammar itu sama dengan dalam kurung VT, VN, S, Q tutup kurung. Yang dimana VT itu sendiri adalah himpunan-himpunan simbol terminal. Jadi ini anggotanya tadi ya seperti huruf alfabet yang huruf kecil seperti A kecil, B kecil, dan seterusnya. Dan operasi seperti plus, kali, min, dan sebagainya. VN sendiri sebagai himpunan simbol-simbol non-terminal. Seperti huruf alfabet yang besar tadi, seperti A besar, B besar, dan C besar. S di sini adalah elemen dari simbol-simbol non-terminal karena di sini kan S besar ya. S itu di sini bisa sebagai string atau simbol awal. Jadi bisa nanti S menurunkan apa-apa gitu. Dan kemudian Q yaitu himpunan produksi. Berdasarkan komposisi ruas kiri dan kanan produksi alfa menghasilkan beta tadi, Noam Chomsky mengklarifikasi 4 tipe grammar. Yang pertama yaitu tipe K0 atau unrestricted grammar UG. Ciri-cirinya yaitu alfa, beta, yang dimana beta itu sendiri adalah elemen dari simbol terminal dan simbol atau simbol non terminal. Jadi ini betanya bisa sembarang ya, betanya bisa terminal atau bisa simbol terminal atau simbol non terminal, yang dimana alfanya ini harus ada isinya, nggak boleh 0, harus ada isinya minimal 1, panjangnya 1. Yang kedua tipe ke-1 yaitu context sensitive grammar atau singkatannya CSG. Cirinya yaitu alfa, betanya yaitu elemennya yaitu bisa dari simbol terminal atau simbol non terminal, terserah ini boleh. Dan A-nya sendiri juga tidak boleh bernilai 0 atau harus minimal panjangnya 1, dan B-nya itu bisa panjangnya sama dengan 1 atau lebih. Yang ketiga tipe kedua yaitu context free grammar atau CFG. Yang gimana cirinya? Alfa itu sendiri adalah elemen dari simbol non terminal. Jadi alfanya ini berarti isinya yaitu simbol-simbol non terminal, berarti alfabet yang huruf besar ya. Seperti tadi contohnya A besar, B besar, atau C besar. Sedangkan betanya atau di bagian ruas kanan produksinya itu adalah elemen dari simbol terminal, simbol terminal, simbol non terminal. Ini maksudnya seperti apa? Ini contohnya seperti ini.
Jadi betanya itu elemennya ini, A kecil ini kan simbol terminal ya. Nah, artinya sudah tidak bisa diturunkan. Dan ini koma simbol terminal, simbol non terminal. Ini maksudnya seperti ini. Simbol terminal adalah B kecil ini, dan sedangkan non terminalnya adalah C besar. Atau alfanya sama, yaitu elemen dari simbol non terminal, berarti nanti alfabet yang huruf besar, sedangkan B-nya adalah elemen dari simbol terminal. Kebalikan yang ini simbol non terminal dulu, atau simbol terminal. Jadi alfa elemen simbol non terminal, sedangkan betanya elemen dari A ini kan simbol terminal ya, karena kecil, dan B besarnya ini udah simbol non terminal karena tidak bisa diturunkan lagi, dan T-nya ini adalah C kecil. Contohnya yaitu seperti ini. Grammar 1 dengan key 1, yaitu key tadi ini adalah himpunan produksi ya. S besar menghasilkan atau memproduksi A kecil dan A kecil B besar, koma B besar menghasilkan B kecil B besar, B besar menghasilkan B kecil. Pembahasannya pada ruas kiri produksi terdiri dari sebuah simbol non terminal. Sini ruas kiri berarti S besar, B besar, dan B besar yang ini. Maka kemungkinan G1 ini bertipe CFG atau context free grammar atau restricted grammar. Tadi yang alfanya yaitu elemen dari simbol non terminal. Dan karena ruas kanan produksi yaitu ini ya, A kecil B besar, B besar, B kecil B besar, dan B kecil ini adalah terdiri dari sebuah simbol terminal. Ini ya, yang sebuah simbol terminal atau string dari simbol terminal, simbol non terminal seperti ini, A kecil B besar dan B kecil B besar. Maka G1 itu termasuk klasifikasi yaitu RG atau restricted grammar. Dan yang kedua, grammar 2 dengan key 2. Di sini S besar memproduksi A kecil, A besar, B kecil, dan B besar memproduksi A kecil dan B besar. Jadi kita lihat pada ruas dan yang grammar G2 dengan G2 ya, S besar menghasilkan atau memproduksi A kecil, A besar, dan B kecil, sedangkan yang B besar ini menghasilkan A kecil dan B besar. Jadi pembahasannya kita lihat pada ruas kiri produksi ini kan terdiri dari simbol non terminal yaitu S besar dan B besar. Maka grammar 2 ini grammar 2 ya. Kemungkinan bertipe CFG atau RG karena ini seperti pada aturan tadi ya, ciri-ciri klasifikasinya Chomsky tadi itu CFG dan RG ini bagian kiri produksinya itu harus itu adalah elemen dari simbol non terminal. Nah, setelah itu kita lihat ruas bagian kanan. Karena di ruas bagian kanannya ini mengandung string yang panjangnya lebih dari 1, yaitu ini ya, A kecil, A besar, dan B kecil. Maka G2 adalah CFG atau context free grammar. Setelah itu yang ketiga, grammar 3 dengan himpunan produksinya yaitu S besar menghasilkan A kecil, A besar. Setelah itu S besar menghasilkan A kecil, B besar. Setelah itu A kecil, A besar, B kecil menghasilkan A kecil, B besar, C besar, dan D kecil. Kita lihat pada ruas kiri produksi itu mengandung
string nih, yang panjangnya lebih dari satu, yaitu ini ya. Ada yang mengandung string yang panjangnya lebih dari satu, yaitu ini A kecil, A besar, dan B kecil. Maka kemungkinannya G3 ini bisa bertipe CSG atau konteks apa tadi CSG? Konteks sensitive grammar atau UG, unrestricted grammar. Dan di ruas kiri itu panjang stringnya lebih pendek atau sama dengan ruas kanannya. Ini ya, ini lebih ini kan paling panjang. Nah, ini kan kita lihat yang bagian ruas kiri itu tidak lebih panjang daripada yang ini. Sehingga grammar 3 itu termasuk CSG atau konteks sensitive grammar. Dan yang keempat, himpunan produksinya yaitu berupa A kecil, S besar, menghasilkan A kecil, B kecil, dan S besar, A besar, C kecil, menghasilkan B kecil, C kecil. Yang dimana di ruas kirinya itu mengandung string, ya, string yang panjangnya lebih dari satu. Maka G4 itu kemungkinan bertipe CSG atau UG yang sama seperti grammar 3 ini. Terdapat string yang panjangnya lebih dari satu. Dan ruas kirinya itu lebih panjang daripada ruas kanannya. Ini ya, lebih panjang daripada ruas kanannya, yang berarti G4 adalah UG. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahim Haram. Saya dari S1 Teknik Informatika Offering A. Di sini saya akan menjelaskan tentang derivation tree atau pohon penurunan. Pohon atau tree, mohon maaf, sebelumnya kita harus mempelajari atau memahami dulu apa itu pohon atau tree. Pohon atau tree itu merupakan sebuah graph terhubung yang memiliki satu simpul node atau vertex yang disebut dengan akar, root, dan dari situ kita memiliki lintasan ke setiap simpul. Derivation tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal, sehingga tidak ada lagi simbol-simbol yang bisa diturunkan. Contohnya seperti ini. Pohon penurunan AA BBB, aturan produksinya yakni S adalah AB, A besar, B besar, sedangkan A sendiri adalah A kecil, A besar, juga bisa menjadi A kecil. Turunan dari B adalah B kecil dan B besar, atau juga bisa menjadi B kecil. Jadi hasil penurunannya adalah S diturunkan menjadi A, B. Setelah itu A di sini kita turunkan menjadi, di sini kan diketahui bahwa ada A adalah A kecil dan A besar. Jadi di sini kita tuliskan sebagai A kecil dan A besar. Lalu kita turunkan lagi yang A ini. Yang A ini kita turunkan lagi menjadi A kecil. Nah, di sini kan sudah menjadi seperti ini. Lalu B-nya kita turunkan. B di sini dijelaskan bahwa B adalah B kecil, B besar. Jadi B jika diturunkan menjadi B kecil, B besar. Lalu B ini diturunkan lagi menjadi B. Ini skema dari pohonnya atau trees. S memiliki dua variabel yakni A dan B. A diturunkan menjadi A dan juga A besar. Lalu A besarnya diturunkan menjadi A kecil. Begitupun sebaliknya dengan B. Proses penurunan atau parsing. Dari proses penurunan tersendiri terdapat ada dua metode, yakni ada leftmost derivation dan rightmost derivation. Di sini kalau leftmost derivation itu simbol variabel yang paling kiri diturunkan terlebih dahulu. Kalau yang rightmost seperti namanya sendiri yaitu right, berarti yang diturunkan terlebih dahulu adalah yang simbol paling kanan. Contoh proses penurunan atau parsing. Aturan di sini ada contohnya yakni aturan produktif. Aturan produktifnya adalah
S menjadi A kecil AS besar, atau bisa juga menjadi A kecil. Sedangkan A sendiri ada A yang menjadi S besar B kecil A besar, dan juga bisa menjadi B kecil. String yang dicari yakni AA, BB, AA. Nah, ini perbedaan dari leftmost dan rightmost. Kalau leftmost, dia menurunkan variabel yang paling kiri. Dihabiskan terlebih dahulu, setelah habis, baru dia akan pindah ke selanjutnya. Contohnya ya ini, S diturunkan menjadi A kecil, A besar, S. Ini didapatkan dari mana? Yaitu didapatkan dari aturan produktif ini. Nah, di sini kan ada A sama S nih. Nah, berhubung ini dia menggunakan leftmost, maka yang diambil adalah yang paling kiri, yakni A. Berarti A diturunkan terlebih dahulu. A dilihat di sini menjadi S besar, B kecil, dan A besar. Sehingga di sini dituliskan seperti S besar A, S besar, B kecil, A besar, dan S besar. S besar ini sama A kecil ini masih tetap dari sini. Lalu yang SBA yang ini di tengah-tengah ini didapatkan dari aturan produktif. Dan begitupun seterusnya. Sebaliknya yakni rightmost. Rightmost yakni menurunkan yang paling kanan, variabel yang paling kanan. Jadi kebalikan dari rightmost. Dia menurunkan yang paling kanan dahulu. Setelah dia menurunkan yang paling kanan, setelah selesai baru dia akan menurunkan yang selanjutnya yang ada di sebelah kirinya. Seperti contohnya ini, S diturunkan menjadi A kecil, A besar, dan S. Nah, di sini kan ada dua. Ada A besar sama S besar. Dikarenakan dia menggunakan rightmost, maka dia akan menurunkan yang S terlebih dahulu. Di sini diketahui S adalah A kecil, A besar, dan S besar. Maka di sini dia menjadi di sini S besar diturunkan menjadi A kecil. Lalu setelah diturunkan yang S ini, dia akan menurunkan yang A ini menjadi A. Di sini kan diketahui bahwa S besar, B kecil, A besar. Dia akan menjadi seperti ini, A kecil, S besar, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Lalu dia akan menurunkan lagi yang S ini menjadi A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, dan A kecil, A kecil. Metode parsing juga dari dua parsing, yakni ada top down dan parsing bottom up. Parsing top down yakni diberikan kalimat X sebagai input. Parsing dimulai dari simbol awal S sampai kalimat X nyata atau tidak nyata jika kalimat X memang tidak bisa diturunkan dari S. Dari pembacaan semua, leaf dari pohon parsing jika dibaca dari kiri ke kanan. Jadi dia itu seperti left yang tadi, leftmost. Sedangkan untuk yang parsing bottom up, yakni diberikan kalimat X sebagai input. Parsing dimulai dari kalimat X yang nyata dari pembacaan semua leaf pohon, parsing dari kiri ke kanan sampai tiba di simbol awal S, atau tidak sampai di S jika kalimat X memang tidak bisa diturunkan dari S. Parsing top down terdapat dua kelas metode parsing, yakni metode dengan backup dan tanpa backup. Contoh dari backup adalah dengan metode brute force, dan untuk yang tanpa backup dia menggunakan recursive descent. Nah, di sini ada sebuah contoh, diberikan sebuah grammar G sama dengan S diturunkan menjadi A kecil, A besar, C. A besar diturunkan menjadi A besar, B kecil. Gunakan metode brute force. Dia menggunakan metode brute force sehingga dia menjadi seperti ini. Di kolom pertama ini tidak ada hasil, tidak ada input.
dia memiliki sisa A kecil dan C kecil, masukkan simbol terkiri kalimat sebagai input, gunakan produksi S pertama. Untuk yang kolom kedua ini, baris kedua, dia menurunkan S menjadi A kecil, A besar, dan C kecil. Dia memiliki hasil A kecil, memiliki input A kecil, dan memiliki sisa C kecil. Hasil di sini dijelaskan bahwa hasil sama dengan input, gunakan produksi A pertama. Jadi hanya diproduksi lagi menjadi A besar dan B kecil. Hasil di sini masih tetap sama karena hasil sama dengan input. Jadi dia masih tetap menggunakan produksi A pertama. Dia diturunkan lagi si A menjadi A besar, menjadi A besar dan B kecil. Dia masih tetap juga seperti sebelumnya, hasil dan input masih tetap A kecil, sisanya yakni C kecil. Dia akan seperti ini terus menerus karena di sini dia diketahui bahwa A besar ini jika diturunkan hasilnya maka dia tetap sama menjadi A besar dan B kecil. Sehingga di sini dijelaskan bahwa dia akan looping dan seterusnya. Agar tidak menghasilkan looping tak hingga, grammar rekursi kiri harus ditransformasi. Untuk contoh di atas, transformasi berarti berubah produksi A turunan menjadi A besar B kecil menjadi turunan A menjadi B kecil A besar. Di sini ada sebuah contoh yang menggunakan recursive descent. Diketahui sebuah grammar G sama dengan S diturunkan menjadi A kecil B besar. Untuk A sendiri diturunkan menjadi A kecil, untuk B diturunkan menjadi B kecil, atau juga bisa menjadi D. Dia menggunakan metode recursive descent. Nah, di sini S diturunkan, dia tidak memiliki hasil, tapi dia tidak memiliki hasil, tidak memiliki input, namun dia tetap memiliki sisa, yakni AB. Dijelaskan memasukkan simbol terkiri kalimat sebagai input, digunakan produksi S dengan simbol pertama ruas kanan sama dengan A. Nah, di sini ada S diturunkan menjadi A kecil dan B besar. Di sini kita lihat lagi dari keterangan sebelumnya bahwa S diturunkan menjadi A kecil dan B besar. Dijelaskan bahwa hasil sama dengan input, jadi di sini sama A kecil dan sisanya adalah C kecil. Gunakan produksi B dengan simbol pertama ruas kanan sama dengan C. Karena produksi demikian, maka parsing gagal dilakukan. Jadi keterangannya adalah selesai. Langsung parsing, ada keterangan parsing gagal. Parsing bottom up. Dalam parsing bottom up, salah satu contoh menarik dari parsing bottom up adalah parsing pada grammar presiden sederhana atau GPS. Sebelum sampai ke parsing tersebut akan dikemukakan beberapa pengertian dasar serta relasi yang ada pada GPS. Pengertian dasarnya yakni yang pertama adalah jika alfa dan x keduanya diderivasi dari simbol awal grammar tertentu, maka alfa disebut sentensial jika alfa elemen dari VT atau VN. VN itu yakni terminal dan non-terminal. Dan X disebut kalimat jika X elemen dari VT. Misalkan alfa adalah Q1, beta Q2 adalah sentensial dari A elemen VN. Beta adalah frase dari sentensial alfa jika S menjadi bla 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 menjadi Q1A, Q2 dan A, maka beta. Beta adalah simbol phrase dari sentensial alfa jika S maka Q1, A, Q2 dan A berarti beta. Simple phrase terkiri dinamakan handle.
frase simple frase, dan handle adalah string dengan panjang 0 atau lebih. Contohnya sebagai berikut. I sama dengan IH. HB adalah sentential dan B adalah simple phrase. HH dibandingkan dengan Q1 beta Q2, maka Q1H beta sama dengan B dan Q2 sama dengan epsilon. HB perhatikan simple frase B adalah yang terakhir ditemukan. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Nanti bisa dilanjutkan dengan teman saya waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriwati Kuyameskini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ambiguity, yang dimana sebuah grammar dapat dikatakan ambigu atau bermakna ganda apabila sebuah kalimat yang mempunyai lebih dari satu pohon sintaks. Nah, sebelumnya kita mengenal dulu simbol-simbol dari ambiguity. Nah, pada grammar terdapat sebuah simbol, yaitu VT adalah himpunan terminal, VN adalah himpunan non-terminal, S adalah himpunan string, dan P adalah produksi, yang dimana VT itu akan menjadi ujung, kan terminal. Untuk syaratnya yaitu huruf kecil, A, B, C, operator plus, dan bintang, tanda baca koma ataupun titik koma atau semikolon. Untuk VN adalah himpunan simbol yang bisa digantikan menjadi terminal, di mana VN ini harus digantikan menjadi VT, sebuah himpunan terminal. Dan syaratnya yaitu huruf besar dari A, B, C, string yang di simbolnya S besar, simbol alfa. Untuk produksi, yang dimana alfa simbol alfa dapat dibentuk oleh simbol beta. Nah, contohnya diketahui grammar G1 sampai dengan S yang dibentuk oleh SOS atau S dapat dibentuk menjadi A oleh simbol A, dan O dapat dibentuk oleh operator bintang dan plus. Untuk simbol A itu dibentuk oleh 0 hingga 9. Pada kalimatnya seperti ini, 2 bintang 3 plus 7. Nah, sebelumnya pada sebuah simbol S dapat dibentuk oleh S bintang S atau S plus S, ataupun juga S, ataupun S dapat dibentuk oleh A dan S dapat dibentuk oleh B. Nah, sebelumnya kan untuk G1 sama dengan S dapat dibentuk oleh SOS. Nah, dikarenakan pada kalimatnya 2 bintang 3, berarti kita harus turunkan. Berarti 2 SOS. Dan S ini kan dikatakan untuk mendapatkan 2, kita harus turunkan lagi. Karena di sini kan S bisa dibentuk SOS atau A, maka bisa A, kita taruh A. Dan untuk mendapatkan 2, pada syaratnya A ini kan terdapat dibentuk oleh angka 0 hingga 9. Berarti 2 ini kan termasuk. Berarti bisa untuk O dibentuk oleh operator bintang dan atau plus. Karena di sini kita menemukannya bintang duluan, makanya boleh di bintang. Untuk selanjutnya masih ada 3 plus 7. Berarti kita harus turunnya lagi SOS menjadi SOS. Untuk S dia dapat dibentuk oleh A, turunkan A. Untuk A di sini 3. A itu dapat dibentuk oleh angka 0 hingga 9. Berarti 3 ada. Nah, berarti turunkan 3. Untuk O selanjutnya adalah plus. Operator plus kan ada, berarti bisa. Dan untuk S yang 7 ini sama seperti sebelumnya caranya. Nah, ini cara pertama. Untuk yang cara kedua, kita pakai S plus S. Sama saja caranya. S dibentuk oleh SOS, dan S ini kita melakukan 2 bintang 3, dimana berarti 2 bintang 3 berarti SOS ya kan, berarti SOS. Untuk S ini kita turunkan lagi A, jadi A, dimana A itu dapat dibentuk oleh angka 0 hingga 9, berarti 2 berarti ada. Untuk O, operator bintang ada. Untuk S ini diturunkan lagi untuk mendapatkan 3. Dan selanjutnya untuk operator simbol O itu kan yang kita perlukan adalah plus. Nah, operator plus kan ada dalam syaratnya, yaitu bisa. Berarti untuk yang 7 ini juga bisa.
Berarti dan dikatakan untuk hasilnya kan 2 bintang 3 plus 7 untuk cara pertama. Untuk cara kedua itu 2 bintang 3 plus 7. Berarti kan hasilnya sama. Nah, dapat yang dikatakan sama karena grammar dapat dikatakan ambigu atau bermakna ganda apabila sebuah kalimat yang mempunyai lebih dari satu poin sintaks. Berarti ini termasuk ambigu dikarenakan dia memiliki hasil yang sama atau bermakna ganda. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab 3.3 mengenai grammar, yaitu tentang regular grammars. Nah, regular grammar ini merupakan grammar tipe ketiga menurut klasifikasi grammar Noam Chomsky. Jadi Noam Chomsky ini mengklasifikasikan grammar menjadi 4. Nah, di sini regular grammar merupakan tipe terakhir atau tipe ketiga. Regular grammar menghasilkan bahasa yang dikenal oleh finite state automata. Terdapat 2 tipe dalam regular grammar. Yang pertama yaitu right linear grammar, dan yang kedua yaitu left linear grammar. Nah, di sini ada 2 tipe regular grammar. Apa persamaan dari right linear grammar dan left linear grammar? Keduanya sama-sama pada sisi kiri setiap production rules terdapat sebuah simbol non-terminal. Begitu juga dengan left. Di sisi kiri juga terdapat sebuah simbol non-terminal. Hanya satu saja ya kalau regular grammar. Nah, keduanya juga pada sisi kanan setiap production rules terdapat simbol terminal. Yang membedakan antara right linear grammar dan left linear grammar, yaitu jika ada simbol non-terminal, maka diletakkan paling kanan jika right linear grammar. Jika left linear grammar, maka jika ada simbol non-terminal, maka diletakkan paling kiri. Jadi kita lihat bentuknya. Ini merupakan bentuk dari right linear grammar, yaitu A menghasilkan X, atau bisa saja A menghasilkan XB. Nah, di sini kan simbol non-terminalnya merupakan di sisi kanannya kan yang B ini ya. Nah, B ini juga diletakkan paling kanan kan. Nah, ini merupakan right linear grammar. Untuk left linear grammar seperti ini. Bisa A menghasilkan X sama seperti ini. Lalu bisa juga A menghasilkan BX. Nah, B ini kan juga merupakan simbol non-terminal, diletakkan paling kiri. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Di sini B paling kanan, di sini B paling kiri. Di sini X, di mana X merupakan elemen dari simbol terminal atau VT, dan AB, A, dan B merupakan simbol non-terminal atau VN. Begitupun juga dengan yang di left linear grammar. Lalu untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai right dan left, saya berikan contoh seperti ini. Contohnya untuk right linear grammar. S menghasilkan ABS atau B. Di sini kan benar ini, karena AB, S, S-nya itu kan juga paling kanan. Lalu bisa juga seperti ini, X menghasilkan epsilon. Lalu bisa juga X menghasilkan A atau A, Y. Y di sini juga paling kanan kan, ini juga merupakan right linear grammar. Nah, X menghasilkan epsilon ini bisa right, bisa left juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh untuk left linear grammar. Ini contohnya seperti ini. Bisa S menghasilkan S, BP, atau B. Atau bisa juga S menghasilkan A, B, C. Jadi, bisa kita lihat ya di sini perbedaannya. Untuk right linear grammar, kalau misalnya ada simbol non-terminal, ini kan kanan terus ya, S ini di paling kanan, Y ini paling kanan. Untuk left linear grammar, kalau ada simbol non-terminal, diletakkan di paling kiri. Seperti ini, S ini juga paling kiri, A ini juga paling kiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari right linear grammar yang dihasilkan untuk bahasa ini. Bahasa ini sudah pernah muncul di bab sebelumnya, yaitu bab 2. Nah, kan kita ini mencari right linear grammar kan, maka di setiap production rules-nya terdapat paling banyak satu simbol non-terminal di sisi kanan, seperti ini. Ini, untuk right linear grammar ini. Di paling kanannya harus terdapat paling banyak satu simbol non-terminal. Nah,
kan kita menghitung nih, ini menghitung jumlah A kan. Perhitungannya itu tidak menggunakan 1, 2, 3, 4, tapi menggunakan parity atau even or odd, atau even adalah genap, odd adalah ganjil. Nah, perhitungan genap dan ganjil ini diwakili dengan simbol non-terminal E dan O. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Jadi seperti ini. Di setiap derivasi itu selalu pertamanya itu menghasilkan 0. Selalu perhitungan itu selalu dimulai dari angka 0 kan. Nah, 0 itu diwakili oleh even atau diwakili oleh genap. Jadi di production rules ini, start simbolnya merupakan E, merupakan even. Sehingga kita bisa tuliskan even atau E menghasilkan, nah even ini menghasilkan simbol terminal B. Simbol terminal ini, simbol terminal B diteruskan ke E, diteruskan ke even, atau lalu kita melanjutkan ke yang O, yang A. Untuk yang A menghasilkan yang O, yang odd. Kenapa? Karena kalau kita masukkan di sini, setiap kita memasukkan angka genap, misalnya angka 2 gitu, kan selalu menghasilkan ganjil kan. Jadi A meneruskan ke O. Kan sudah ini yang E. Jadi kita lanjut ke yang O. Untuk O sama menghasilkan B, lalu B juga melanjutkan ke O. Karena ini B sudah melanjutkan ke even, jadi yang B ini melanjutkan ke odd. Begitupun juga dengan A. Di sini A sudah melanjutkan ke odd. Lalu jika sudah melanjutkan ke odd, maka A di sini melanjutkan ke even. Jadi kita sudah mengetahui production rules-nya untuk E dan O. Lalu, karena ini kriteria dari bahasa ini adalah untuk menghasilkan string dengan angka ganjil dari A, kan ini XA sama dengan 2n+1, selalu menghasilkan angka ganjil dari A kan, kita bisa menghentikan derivasinya dengan melanjutkan ke O, di mana kita bisa menuliskan O menghasilkan epsilon. Jadi dihentikan dengan O menghasilkan epsilon seperti ini. Kan right-inner grammar juga bisa dituliskan X menghasilkan epsilon kan. Nah, di sini kita tuliskan O menghasilkan epsilon. Nah, di sini kan kita sudah menemukan production rules dari bahasa ini kan. Dari bahasa ini, kita sudah menemukan production rules-nya. Setelah kita bisa menemukan production rules-nya, kita bisa menemukan grammar apa yang dihasilkan dari sebuah bahasa ini. Nah, sehingga dapat dihasilkan linear grammar seperti ini. Bisa dihasilkan gini, G sama dengan EO, kurung kurawal AB, production, E. Di mana VN atau simbol non-terminalnya merupakan E dan O. Ini, even dan odd. Ini merupakan simbol non-terminalnya. Lalu VT atau simbol terminalnya merupakan A, B. Nah, terus productionnya ini ya tiga production rules ini, di mana E menghasilkan BE atau AO, O menghasilkan BO atau AE, dan O menghasilkan epsilon. Dan start simbolnya merupakan E atau even. Jadi kan tadi kita memulai dari even kan, dari E. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa sudah menemukan grammar dari sebuah bahasa ini. Jadi gitu caranya cara mencari grammar dari sebuah bahasa. Lalu selanjutnya untuk bahasa seperti ini, X elemen dari AB clean closure, AB adalah substring dari X dapat dihasilkan dengan regular grammar berikut. S menghasilkan AS atau BS atau ABA. Nah, untuk A ini menghasilkan AA atau BA atau epsilon. Sekian penjelasan mengenai regular grammar. Terima kasih. Sebab yang terakhir pada bab ini, di mana adalah graf. Graf merupakan struktur diskrit yang terdiri dari himpunan sejumlah berhingga objek yang disebut simpul vertex dan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Ada beberapa komponennya. Yang pertama, objek sebagai nokta, bulatan atau titik atau vertex, atau disebut dengan vertex. Untuk yang kedua, garis atau edge sebagai hubungan antara objek. Nah,
Seperti ini, G sama dengan V, E, di mana G adalah himpunan tak kosong dari vertex, di mana V sama dengan V1, V2, hingga Vn. Untuk E, itu adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul, di mana E sama dengan E1, E2, hingga En. Nah, di sini terdapat pada gambar 2 terdapat 3 jenis graf, yaitu graf sederhana, graf ganda, dan graf semu. Yang dimana graf sederhana ini, pada graf sederhana, dia titik-titik ini tuh disebut dengan vertex. Untuk yang sepasang garis ini disebut dengan edge. Nah, pada graf sederhana, G1 adalah graf dengan V sama dengan 1, 2, 3, 4, dan V sama dengan 1, 2, 1, 3, 2, 3, dan 2, 4, dan 3, 4. Untuk graf ganda, dikatakan ganda dikarenakan untuk E4 dan E3 memiliki arah simpul yang sama, yaitu 1 dan 3. Seperti juga dengan E6 dan E7 memiliki arah simpul yang sama. Untuk graf semu dikatakan graf semu dikarenakan ada loop atau gelang di sini, yaitu E8. Pada jenis-jenis graf ada beberapa, yaitu berdasarkan tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Maka graf tersebut digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu graf sederhana dan tak sederhana. Untuk sederhana, seperti contoh pada G1 ini, graf sederhana. Untuk graf tak sederhana, yaitu seperti pada gambar G2 dan G3, dia memiliki sisi ganda dan loop. Nah, selanjutnya berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf. Nah, ini terdapat 2 jenis juga, yaitu graf yang pertama graf berhingga atau limit graf. Graf berhingga ini adalah graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Untuk yang kedua, graf tak berhingga, yaitu unlimited graf. Graf yang jumlah simpulnya n tidak berhingga, banyaknya disebut graf tak berhingga. Nah, selanjutnya berdasarkan orientasi arah pada sisi. Maka secara umum graf dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Graf tak berarah atau undirected graph yang tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. Graf tak berarah seperti ini. Yang tidak memiliki arah. Untuk graf berarah, yaitu directed graph atau digraf, yang sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar ketiga adalah graf berarah. Seperti ini ada graf berarah. Ini ada graf berarah ganda. Ada graf ganda berarah. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan.